Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pajak online. Kan pajak pada kesempatan ini saya ingin berbagi dan menjelaskan tentang pembuatan bukti potong A1 atau A2. Jadi kapan sih sebenarnya bukti potong A1 dan A2 itu harus dibuat? Dan bagaimana urutannya akan sedikit saya sampaikan Jadi yang pertama adalah bahwa bukti potong A1 atau A2 itu baru bisa dibuat apabila yang pertama bukti potong TER bulanan harus dibuat dulu dan dilaporkan tiap bulannya dengan SPT PPh pasal 21. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, kalau bukti potong bulanan tidak dibuat, maka PPh bulanan tidak masuk sebagai pengurang atau sebagai kredit pajak di bukti potong A1 atau A2. Kemudian yang berikutnya adalah kalau bukti potong bulanan dibuat, maka PPh yang dipotong dan sudah dilaporkan di SPT masa bulanan akan terprebulet sebagai kredit pajak di pembuatan bukti potong A1 maupun A2. Kemudian yang berikutnya adalah untuk penentuan PTKP, yaitu di awal tahun pajak khusus untuk wanita kawin statusnya harus TK0. Kemudian kapan bukti potong A1 atau A2 itu harus dibuat? Yang pertama adalah pada saat akhir tahun pajak atau masa Desember. Kemudian yang berikutnya adalah pada saat masa akhir pegawai berhenti bekerja, seperti pensiun seperti itu atau resign. Kemudian pada saat pegawai pindah ke satker lain. Kemudian pada saat pegawai meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Jadi bukti potong A1 atau A2 itu tidak hanya dibuat di masa Desember, tapi di saat pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja, pensiun, kemudian pindah ke satker lain, atau meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Kemudian berikutnya untuk pemilihan status bukti potong bagaimana pemotongan itu nanti statusnya kita harus milihnya dengan benar Yang pertama adalah full year, yaitu apabila pegawai bekerja 1 tahun penuh, jadi Januari sampai Desember. Kemudian yang berikutnya adalah partial year, yaitu kerja kurang dari 1 tahun, jadi pegawai bekerja masih kurang dari 1 tahun. Atau tadi pegawai yang pindah ke satker lain atau berhenti bekerja. Kemudian untuk yang disetahunkan yaitu khusus untuk karyawan yang meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Kemudian berikutnya catatan, jika masa terakhir selain Desember terlanjur dibuatkan bukti potong bulanan TER, maka harus dibatalkan dulu dan masa terakhir tersebut harus dibuatkan bukti potong A1 atau A2 sampai dengan pelaporan SPT masanya, yaitu SPT normal atau SPT pembetulan. Jadi biasanya di SPT pembetulan. Kemudian berikutnya akan saya sampaikan tentang cara untuk menghitung PPh DTP dan non DTP Jadi misalnya di suatu satker instansi pemerintah, untuk PPh gaji dan tunjangan itu ditanggung pemerintah. Kemudian untuk yang tukin atau TPP-nya tidak ditanggung pemerintah tapi dibayar atau ditanggung oleh pegawai. Ini saya contohkan, misalnya
seorang karyawan mendapatkan gaji bruto bulanan termasuk tunjangan yaitu 7 juta dengan status PTKP TK0. Maka untuk TK0 ini adalah TER-nya, tarif TER bulanannya adalah TER A ya. Jadi kelompoknya seperti ini untuk mengelompokkan PTKP-nya. Untuk TK0, K1 dan K0 itu masuk kelompok TER A. Kemudian untuk TK2, TK3, kemudian K1, K2 itu masuk kelompok TER B. Kemudian untuk K3 masuk kelompok TER C. Seperti itu. Jadi untuk penghasilan ini contoh ya, pegawai yang ditanggung PPh-nya yang ditanggung pemerintah yaitu gaji dan tunjangan. Untuk penghasilan dengan nilai 7 juta dengan status PTKP maka TER-nya adalah A. TER A, maka tarifnya adalah 1,25%. Bisa kita buktikan dengan penghasilan 7 juta ini 1,25%. Kemudian dengan penghasilan token atau TPP-nya yang tidak ditanggung pemerintah adalah 1,5%. Ini bisa kita buktikan sini. Kemudian apabila gaji dan token atau TPP-nya itu digabung, maka nanti pembuatan bukti potongnya adalah nilai brutonya sebesar 15 juta, maka tarifnya TER-nya adalah 6% dengan penghasilan 15 juta. Iya, jadi ringnya yang 15 juta itu masuk di TER 6% ya, jadi 6%. Jadi nanti PPh yang ditanggung pemerintah di suatu bulan dengan penghasilan 7 juta dan token 8 juta, maka nanti selisih yang harus dibayar oleh pegawai atau ditanggung pegawai di bulan yang bersangkutan adalah sebesar total PPh TER dikurangi PPh yang ditanggung oleh pemerintah. Jadi pegawai akan dipotong sebesar 812.500. Seperti itu. Jadi tiap bulannya adalah dianggap penghasilannya sama, maka di bulan yang bersangkutan pegawai dibebani potongan 812.500. Kemudian ini total PPh yang dipotong Januari sampai November untuk yang ditanggung pemerintah 9.962.500. Kemudian yang tidak ditanggung adalah sebesar 8.937.500. Totalnya ini ya. Kemudian saya simulasikan untuk perhitungan untuk selanjutnya adalah PPh yang terutang di akhir masa pajak atau di masa Desember ya. Jadi misalnya dalam 1 tahun pajak pegawai tersebut memperoleh penghasilan total gaji sebesar 84 juta, kemudian tokennya adalah sebesar 96 juta, maka penghasilan brutonya adalah sebesar 180 juta. Kemudian untuk biaya jabatan yang dapat dibebankan adalah maksimal 5% kali penghasilan bruto, maksimal 6 juta. Kemudian untuk iuran pensiun ini biasanya adalah 4,75% kali gaji dan tunjangan keluarga ya yang dibayarkan dalam 1 tahun. Kemudian PTKP-nya adalah 54 juta karena statusnya TK0. Kemudian penghasilan neto adalah sebesar penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan, iuran pensiun dan PTKP, maka ketemu 116 juta 10.000. Kemudian PPh terutang 1 tahun adalah sebesar 11.401.500. Kemudian PPh yang terutang di masa Desember adalah sebesar PPh terutang
1 tahun dikurangi dengan PPh yang telah dipotong Januari sampai November dengan PPh TER sebesar 9.900.000, sehingga PPh yang kurang bayar di masa terakhir adalah sebesar 1.501.500 rupiah. Kemudian untuk menghitung PPh yang ditanggung oleh pegawai di masa Desember adalah sebagai berikut ya. Ini PPh yang terutang adalah 11.401.500. Kemudian PPh yang telah dipotong Januari sampai November yang ditanggung pemerintah adalah sebesar yang dari gaji dan tunjangan 962.500. Kemudian PPh yang non DTP yaitu dari tunjangan atau tukin atau TPP 4.937.500. Sehingga total PPh TER Januari sampai November 9.900.000. Kemudian ini untuk PPh yang kurang bayarnya 1.501.500. Kemudian PPh yang ditanggung pemerintah atau pemberi kerja adalah yang Desember adalah sebesar 128.000, sehingga PPh yang ditanggung pegawai di bulan Desember sebesar 1.373.500. Jadi nanti yang menjadi kurang bayar di bukti potong pegawai yang bersangkutan di A1 atau A2 adalah sebesar 1.501.500. Jadi seperti itu kan pajak ya, bagaimana cara untuk menghitung PPh gabungan ya, yang sebagian ditanggung pemerintah untuk gaji dan tunjangan, kemudian untuk TPP atau tukinya ditanggung oleh pegawai. Demikian penjelasan dari saya, terima kasih. Mohon koreksinya apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.